Dia pernah bilang najis naik di Komal Aswaja katanya. Astagfirullah. Ada Itu ya. Iya, dia pernah Tuh, saya typing. najis ya, betul-betul. Saya juga punya itunya. Najis saya punya fotonya, ada fotonya. Tak simpan, tak screenshot ada. Padahal saya biasa aja itu pas naik ke Komal mereka. Kok mereka begitu ya? Mereka menganggap kita najis. Al-Ghuraba bilang ada kitab aslinya. Kalau ada kitab aslinya, tampilkan Al-Ghuraba. Kan enak. Siapa tahu kita jadi masuk Wahabi kan gitu Al-Ghuraba. Kan ada kitab aslinya. Kenapa mesti lari kan gitu? Kapan Nah, lagi kalian bisa mengwahabikan Aswaja kan? Nah iya makanya kita aslinya tampilkan, tampilkan. Ini sama Darul Qimah kita juga asik aja kok, nggak ada masalah. Kita sudah biasa sama Ustaz Darul Qimah, nggak ada masalah, nggak ada bullying, nggak ada biasa. Sampai bilang najis gimana, baper aja itu. Nggak ada. Tuh langsung di privat aku nih. Ini tanda apa coba? Orang tadinya nggak privat, begitu diundang langsung di privat. Bang Jo, kata ya. dia, host antum cina pernah lihat kitab aslinya. Iya, kitabnya cuman cetakannya tahun keberapa gitu. Yang jadi masalahnya tahun berapa. Sedangkan yang di PDF saya tahun 1935 itu dijadikan PDF, Al-Wahabiyahnya sudah tidak ada. Kalimah Al-Wahabiyahnya sudah tidak ada, itu hanya kalimah Al-Wahabiyahnya. Enggak. Katanya punya kitab aslinya. Loh kita sama Ustaz Darul Qimah loh biasa enak, kita nggak pernah apa, sekalipun mungkin berbeda pandangan nggak masalah. Tapi nggak pernah najis nggak pernah. Enjoy aja. Mau kita nggak cari musuh. Kita bikin enjoy aja. Distorsi mana ya? Assalamualaikum Ustaz Darul Qimah. Bagaimana kabarnya? Wabarakatuh Bro Yai. Ahlan kaifa halukum? Insyaallah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Semoga sehat selalu Bro Yai. Amin. Begitupun Ustaz Darul Qimah sekeluarga. Ini gimana nih? Oh, kita enak sama lanjut diskusinya atau gimana Ustaz Darul? Masih. Tadi tentang nuzul ya. Hadis nuzul. Apakah nuzul itu, apa makna nuzul? Mungkin itu yang sedang kita bahas. Oh iya. Kalau bagi anak ya nuzul itu kan padanannya dalam bahasa Indonesia itu kan turun. Maksud saya itu makna Arab. Kalau kita cek kamus, an-nuzulu huwa apa gitu? Anak belum ngecek kamus. Oh, Mari kita cek sama-sama. Nuzul. Tapi di bawah Ustadz Darul di bawah sudah ada yang mengatakan turun gitu. Ya, padanannya dalam bahasa Indonesia itu turun ya. Yang namanya turun itu kan dari mana gitu? Apakah dari samping ke bawah atau dari atas ke bawah? Turun itu kan tergantung subjeknya yang turun itu kan ya. Nah, kalau ya itu. Menjelaskan hakikat turunnya seperti apa ya tergantung subjeknya dulu. Itu sama seperti atas, tergantung subjeknya kan. Maksud saya gini, ini bukan saya mau ngakal-akalan ya. Kalau mau dibahas sedikit tentang kalau ini pendekatan saya, ini di mana ya saya baca terakhir ini di kitabnya Syekh Dr. Walid ya, bukan Syekh Dr. Al-Aid Al-Mikdad. Jadi ini pendekatannya. Jadi kata-kata turun ini dalam kami ya Ahlussunnah wal Jamaah. Turun itu tergantung subjek. Tergantung siapanya. Kalau turun itu disandarkan kepada sesuatu yang berbentuk, maka pasti turun yang dimaksud itu turun hisi, yakni turun jarak, bergerak, berpindah, itu pasti.
Coba tunjukkan kepada saya satu makhluk yang berbentuk yang kalau turun itu tidak bergerak. Coba. Pasti, bahkan malaikat sendiri yang bentuknya itu kita tidak ketahui atau dari cahaya, itu tetap bergerak. Butuh waktu. Tetapi kalau sesuatu subjek yang turun itu bukanlah bentuk, seperti pangkat, derajat, maka turun di situ ya turun maknawi. Seperti Bapak Jo diturunkan dari presiden menjadi menteri pendidikan agama misal. Itu turun bukan dari atas ke bawah. Bukan turun jarak, tapi turun derajat. Kan gitu ya. Pertanyaannya, Allah itu berbentuk tidak? Kalau Allah berbentuk, berarti Tuhan itu bergerak, berpindah. Kalau Allah itu tidak berbentuk, bukan jisim, maka tepat turun itu apa? Nah, ada tafwid, ya turun, ya nuzul, ya nuzul. Ataupun turun perintahnya, atau lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya lakukan pendekatan. Begini nih, konsep ulu wal fawqiyah. Ya. Ini konsep yang saya coba iniin sama teman-teman ya. Jadi konsep ulu wal fawqiyah itu konsep ulu dan fawqiyah itu terbagi dua. Ada ulu hissi, ada, wah kenapa ya buron gini ya? Sebentar. Jadi ada ulum hissi, ada ulu maknawi. Ulu hissi itu ulu pancai indera atau bahasanya itu ulu jarak. Ya, berarti benar-benar di atas. Adapun ulu maknawi itu ulu secara sifat, yakni martabat dan derajat. Nah, ini nih. Ini screenshot juga mau. Kenapa HP saya Allah? Ya. Saya jelasin saja ya. Jadi ulu itu ada yang hisi, ulu dan fawqiyah sama. Ada yang hisi yakni indrawi dan itu akan berkonsekuensi kepada dua hal, arah dan tempat. Adapun ulu dan fawqiyah yang maknawi ini hanya menunjukkan martabat dan derajat. Pembagian ini ya, ulu itu ada dua. Ini dipengaruhi dari sesuatu yang di atas dan di bawahnya itu. Jadi kan yang namanya atas pasti ada sesuatu yang di atas, pasti ada sesuatu yang di bawah. Nah, kata-kata atas ini yang terbagi kepada dua tadi, ulu hissi dan ulu maknawi, ini tergantung. Yang di atasnya apa, yang di bawahnya itu apa. Kan gitu. Apakah di atas itu jisim atau non-jisim, dan di bawah itu jisim atau non-jisim. Atau dengan nama lain, benda dan non-benda. Contoh, Zaidun alal bait ya, atau Zaidun fauqal bait. Zaid itu ada di atas rumah. Pertanyaannya, atas ini atas derajat atau atas tempat? Nah, ini kasih contoh ya. Ini nah, pasti jawaban itu Zaid di atas rumah. Zaid ini materi atau benda, bahasa lainnya jisim. Rumah ini materi atau benda juga, sama dengan jisim juga. Maka kesimpulannya, ketika yang di atas jisim, di bawah juga jisim, maka ini atas hisi, atas arah, dan atas tempat. Betul? Setuju? Insyaallah setuju. Yang kedua, adab di atas ilmu. Ya, ada orang dalam pepatah ulama, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nah, ini atas apa maksudnya? Apakah atas hisi, yakni arah dan tempat, atau atas maknawi, hanya sekedar derajat? Maka dijelaskan, adab ini jisim atau bukan? Bukan. Dia itu non material alias non benda. Ilmu ini jisim atau bukan? Berbentuk dia tidak? Tidak. Maka ketika ada dua hal,
atasnya dan bawahnya itu sama-sama non benda, maka atas di sini itu bukan atas hissi, bukan atas jarak. Nggak ada orang mengatakan adab itu bertempat di atas ilmu, itu nggak ada. Wong adab aja kita nggak tahu, bukan bentuk, ilmu juga bukan bentuk. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kan benda-benda, ya, bentuk-bentuk, atasnya bentuk, bawahnya bentuk. Zaid di atas rumah, Zaid bentuk, rumah bentuk. Kemudian adab di atas ilmu. Adab bukan bentuk, ilmu juga bukan bentuk. Nah, paham ya? Nah, yang ketiga, kalau salah satunya bentuk, salah satunya bukan bentuk, bagaimana? Nah, kita kasih contoh. Tanggung jawab ada di atas pundak pemuda. Tanggung jawab ada di atas pundaknya seorang suami, seorang bangjo misal. Pertanyaannya, atas yang dimaksud itu atas tempat atau atas derajat? Bahasa lain ini tanggung jawab. Maka dikupas. Tanggung jawab ini bentuk atau bukan? Bukan. Tanggung jawab itu bukan benda. Ya. Tanggung jawab itu bukan benda, bukan bentuk. Pundak manusia, pundak bangjo ini bentuk, bukan bentuk. Berbentuk dia, pundak itu. Nah, ketika ada salah satu itu bukan benda, maka di sini atas maknawi, atas derajat. Ya, maka maksud di atas itu bukan atas tempat, bukan atas arah, tetapi atas maknawi, yakni derajat. Tanggung jawab itu berada derajatnya atau tanggung jawabnya di atas pundak seorang suami. Ini yang di atasnya kan benda ya. Oh, yang di atasnya non benda, yang di bawahnya benda. Kebalik, kalau kita balik gimana? Di atasnya benda, di bawahnya non benda. Coba gimana contohnya? Zaid di atas kebenaran. Kan ada tuh biasanya kita dalam persidangan, dia benar. Dia yang ada di atas kebenaran. Pertanyaannya, Z itu benda, betul. Kebenaran ini benda atau bukan? Bukan. Ya kan? Bukan. Z ini benda pasti. Kebenaran ini bukan benda. Sehingga nggak sah kita katakan Z ini bertempat di atas kebenaran. Wong kebenaran itu bukan benda. Maka atas ini atas maknawi, atas derajat. Nah, maka ada 4 ya. Ya. Nah, kategorinya itu Z di atas rumah, ini ini atas tempat atau tinggi tempat, adab di atas ilmu, ini tinggi derajat atau kemuliaan, tanggung jawab di atas pundak suami atau pemuda, ini atasnya juga atas derajat atau amanah. Kemudian yang keempat, Z di atas kebenaran. Nah, ini juga sama, ini atas derajat. Karena kenapa? Salah satunya itu bukan bentuk. Nah, saat kita mengatakan Allah ada di atas aras. Aras itu benda atau bukan? Benda, wong makhluk. Pasti benda, wong makhluk. Oke, berarti di bawahnya itu bentuk. Benda. Nah, di atasnya yakni Allah, itu benda atau bukan? Makhluk, oh bukan makhluk. Bentuk atau bukan? Bukan. Allah itu nggak berbentuk. Sehingga di sini kita nggak sah mengatakan itu atas hisi. Kita nggak sah bilang atas hisi. Nggak seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Syekh Ibn Utsaimin itu dengan berani dia mengatakan itu atas hisi. Dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Ini cetakannya. Ya. Maktabah Al-Islamiyah. Cetakan yang pertama. Di halaman 82. Ya, apa kata beliau di sini? Allah itu, ini ketika membahas Al-Ali ya, Allah itu maha tinggi. Tinggi makanatan kedudukan, wa makanan tempat. Kemudian mencakup juga tinggi di sini itu tinggi maknawi dan tinggi hisi. Ya, tinggi secara kedudukan betul Allah di atas aras, tinggi secara indrawi juga betul Allah di atas aras. Nah, ini masalahnya. Kalau kita mengatakan Allah itu bentuk, betul kita bisa katakan itu atas hisi. Cuman pertanyaannya kita nggak tahu Allah itu bentuk atau bukan. Bahkan ulama banyak mengatakan Allah itu tidak berbentuk karena bertentangan dengan dalil laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi kembali ke topik awal. Ustadz Darul ya.
menurut antum nuzul itu maknanya apa? Kembali kita bahas. Sorry tadi saya agak sedikit iklan ya. Lanjut. Baik ya Izan. Memang pembahasan nuzul ini kan turun ini kan dikaitkan dengan al-ulu. Ulu yang ditetapkan untuk Allah itu adalah ulu ad-darajah atau ulu mulkin begitu ya. Betul, ulu ulu. Ulu mulkin wa sultan yang itu yang maknawi ya. Ya, sebagaimana kata Syekh Ibnu Hajar ya. Siap. Kalau ana begini ya, ana ada sedikit pertanyaan yang agak mengganggu ketika itu dikatakan adalah ulu mulkin wa sultan. Adakah dari kelompok-kelompok yang firaq dalam bagian akidah itu yang menentang ulu mulkin wa sultan lillah itu? Karena yang sepanjang ana pelajari memang ada perbedaan ketika itu antara Al-Imam Ahmad dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menentang ulu itu. Apakah ulu yang ditentang itu adalah ulu mulkin wa sultan? Dua tanggapan saya. Iya, fadal ya. Tanggapan saya pertama, saya belum tahu ya. Karena ini kan bertanya dari pihak Jahmiyah, yang untuk contoh Jahmi. Apakah Jahmi itu menolak Allah tinggi secara kedudukan? Di sini saya belum tahu. Ini satu. Yang kedua, sejauh pengetahuan saya, konflik itu terjadi penetapan uluhisi atau bukan. Sejauh pandangan saya ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu menolak uluhisi, tapi menetapkan ulu maknawi, mengingat Allah sendiri yang mengatakan Al-Ali dalam kitabnya Al-Quran. Jadi ulama-ulama memahami Al-Ali maha tinggi di sini, tinggi secara kedudukan, sebagaimana Allah bilang di ayat lain, rafi'ud darajat. Gitu jawaban saya, Ustaz. Setahu saya ya, perbedaan antara Wahabi, saya bisa katakan Wahabi, ataupun Musyabihah, itu tinggi hisi. Kami mengatakan tidak, ulama Wahabi mengatakan iya. Meskipun dan kita harus akui, ulu hisi ini bid'ah. Kenapa saya katakan begini? Tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis tambahan kata-kata hisi. Oke, sahih. Ya, itu yang jadi titik pertanyaan ana ya. Ketika ana melihat gejolak dalam al-ulu ini, ya terserah mau misalnya istilah-istilahnya mau ulu hisi, ulu apa, tapi secara nalar ana ya, ketika yang diperdebatkan adalah ulu mulkin wa sultan, itu kayaknya agak rancu ketika seorang muslim menentang uluullah itu dari sisi mulkin wa sultan. Tidak ada itu kayaknya. Secara nalar ana itu ya, ana kalau tidak tahu kalau memang ada datanya, sehingga itu ana itu mau cari yang memang diperdebatkan ini, apakah ulu Allah memang yang hissi atau yang hakiki lah, terserah mau mustalahatnya apa, atau ada juga yang mengistilahkan dia ulu dzat. Ulu zat itu beda. Ulu zat itu maksudnya sifat zatiyah, bukan zat Tuhan di atas. Iya. Itu yang ana cari ininya itu ya. Karena banyak sekali mustalahat ini sampai ana juga agak bingung ini mana. Kalau dibaca dari referensi salaf itu kan tidak ada yang terlalu detail seperti itu. Dalam ada sebenarnya. Ada juga ya. Tentang seperti ulu zat itu ada. Seperti kata Al-Muzanni ada. Iya, maksudnya itu yang diperdebatkan itu ya. Ulu yang diperdebatkan itu seperti apa? Sependek pengetahuan saya, Ustadz, ulu yang jadi perdebatan itu ulu hisi, tinggi secara arah dan tempat. Itu yang jadi perdebatan. Kalau tinggi secara kedudukan dan derajat di mulki Rasulullah, saya yakin sekali tidak ada Wahabi yang menolaknya. Tidak ada. Yang jadi perdebatan itu apakah itu kan ulu ada dua, ulu hisi dan maknawi. Ulu maknawi dua-duanya sepakat. Syekh Ibnu Utsaimin saya rasa itu sudah cukup mewakili.
Beliau mengakui bahwa ulu itu ada ulu maknawinya, kemudian ada ulu makanahnya. Nah, di sini Aswaja sama Wahabi sepakat. Yang tidak sepakat itu ada tambahan. Dan juga ulu makan, ulu tempat. Tinggi secara tempat dan tinggi secara panca indera. Nah, di sini yang menjadi konfliknya. Ini yang setahu saya, Ustadz. Iya, iya. Kalau yang antara Wahabi, yang dikatakan Wahabi dengan apa namanya, dengan kawan-kawan darah itu, ya seperti itu. Cuma yang ada, apakah itu juga yang diperdebatkan di zaman salaf dulu itu ya, sehingga muncul kitab Ar-Radd Al-Jahmiyah dan yang lain-lain? Itu istawa, menolak istawanya. Yang ulu itu, yang ulu. Jadi orang-orang Jahmiyah setahu saya dan Mu'tazilah itu mu'attil, karena Allah Ta'ala itu bersifat. Jadi mereka mengatakan begini, Allahu qadirun bidzat. Adapun Asy'ariyah pada waktu itu mengatakan Allahu qadirun bil qudrah. Nah, mereka mengatakan Allah itu maha kuasa, tidak butuh kepada sifat kudrah. Kenapa? Karena kalau butuh maka akan melazimi kepada lemah. Ketika lemah, maka mustahil Allah maha kuasa. Karena kan kita sepakat, sifat iftiqar, butuh, ihtiyaj, butuh berhajat, itu hanya dimiliki oleh makhluk. Ya. Kenapa kita butuh seseorang mendampingi kita? Karena kita lemah dalam hal itu. Kita butuh dimasakin. Kenapa? Karena kita lemah dalam memasak itu. Nah, kalau mengatakan Allah itu berkuasa dengan sifat, berkuasa dengan kudrah, berarti Allah lemah dong. Ini sudah masuk ranah muskil ya. Sebenarnya sudah masuk ranah paling termasuk dalam juga ini sebenarnya pembahasan ini. Kalau ini syubhat ya teman-teman ya, syubhat Mu'tazilah sama Jahmiyah. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu maha kuasa tapi dengan sifat, berarti Allah lemah dong, butuh kudrah dulu baru bisa kuasa. Nggak butuh, Allah nggak butuh kudrah. Allah bisa maha kuasa dengan sendirinya, dengan zatnya, nggak butuh sifat kudrah. Makanya mereka menolak Allah itu bersifat. Makanya disebut taktil. Ini referensinya. Saya tadi dapat di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Nanti kan saya ngebahas ada pertanyaan akidah Syekh Abdul Qadir Jalani itu menetapkan ulu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani itu membahas tentang orang-orang Jahmi dalam kitabnya dalam kitabnya Al-Ghunniyah cetakan DKI. Saya ngambilnya di aplikasi Torot. Cetakan pertama mengatakan faslun fi dzikri maqalatil Jahmiyah. Fasal membahas tentang perkataan-perkataan Jahmi. Pemimpinnya itu Jahm bin Sufyan ila anqal wa yaqulu innal jannata wan nar. Gimana nih barisnya? Pokoknya fana lah. Neraka dan surga itu fana. Ya. Wayan fis sifat, dan menolak Allah itu punya sifat. Gitu. Jadi orang-orang Wahabi mengatakan Asy'ariyah itu mu'attil. Kenapa? Karena Asy'ariyah mereka memfitnah kami. Mengatakan antum bisa buka di kitab-kitab ulama Wahabi, mengatakan Aswaja menolak sifat ulu. Tidak. Sama sekali tidak. Ini saya buktikan bahwa Wahabi itu mengatakan Allah itu menolak sifat ulu ya. Allah punya sifat istawa. Cuman yang kami tolak itu memberi maknanya istiqrar. Memberi maknanya julus. Kami meyakini Allah punya istiwa. Istiwa yaliku bijalalihi. Bukan duduk, bukan istiqrar. Sesuai dengan keagungannya. Ya, itu perbedaannya Ustadz Darul. Sama seperti Mu'tazilah mengatakan Allah itu nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena analoginya itu yang namanya melihat itu pasti berarah. Yang namanya melihat itu pasti sesuatu yang berbentuk, pasti ada jarak. Allah mungkin nggak berarah, mungkin nggak berbentuk, mungkin nggak bersifat, enggak. Maka ditolaklah sifat arah. Kenapa? Maka ditolaklah melihat Allah. Kenapa? Alasannya baik, yakni tanzih. Tetapi terlalu berlebihan tanzih sampai-sampai taktil gitu. Itu tanzih mereka sebenarnya. Cuman tanzihnya itu udah sampai taktil. Ada juga yang isbat.
Kami menetapkan Allah bisa dilihat. Saking berlebihannya isbat sampai menetapkan Allah itu bisa dilihat dan pasti berarah, yakni atas. Allah itu bisa dilihat, pasti bertempat, yakni di surga nanti. Dan seterusnya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu berada di garis tengah. Allah tetap bisa dilihat meskipun tidak berarah, tidak berbentuk, tidak berhadap-hadapan, tidak mengambil ruang. Memang ada melihat seperti itu, ada. Yang namanya aja melihat Allah. Beda dengan melihat makhluk. Gitu Ustaz. Jadi mereka itu taktil, itu alasannya. Mereka menolak Allah istawa. Nggih, Mereka nggih. mengatakan Allah bertempat di mana-mana. Oke. Ini kan ya Izan apa namanya bacaannya ini kan luas tentang masalah ini ya. Tidak juga. Kalau posisi enggak, maksudnya risetnya ke dalam tentang hal ini kan sudah jauh melebihi. Ana juga mengakui di bawah dari literasi antum tentang hal ini. Kalau posisi yang dikatakan athariyah itu posisinya di sebelah mana ya? Ketika konfliknya itu misalnya masalah nuzul atau ulu itu. Saya buka kitab Hanabilah saja ya. Nanti karena saya takut nanti jadi fitnah ke Hanabilah. Jadi saya bawa kitab Al-Hanabilah saja. Mana kitab Hanabilah? Ini Al-Ain wal Athar. Ini sajalah. Ini kitabnya namanya Mukhtasar Al-Aqaid Al-Hambaliyah, karya Imam Mubarak bin Rashid Al-Hathlan. Kalau Wahabi menyebutnya sebagai Hanabilah Judud. Ya, Wahabi mengatakan Hambali Mufawwid ini sebagai Hambali Judud. Padahal mereka yang sepakat, yang sesuai dengan Asy'ariyah. Jadi mereka memahami begini. Tentang pembahasan. Ini nih. Nah ini khilafnya ya. Khilafnya itu tentang takwil. Kalau mereka mengatakan takwil itu haram kecuali pada perkara yang sudah ada keterangan takwilnya dan tafsirnya dari Rasulullah dan dari sahabat. Ini bisa dibuka di halaman 13. Faslun fis sifatil lati yusbituha ulama ul athar duna ghairihim wa manhajihim fi dzalik. Fasal membahas tentang sifat-sifat yang mana ulama ahlul athar atau Hanabilah menetapkannya. Ketiadaan selain mereka dan manhaj mereka pada demikian. Disebutkan di sini. Kullu ma jaa fil Qur'an awsahanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hal yang terdapat dalam Al-Quran atau dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, perhatikan. Aduh, kenapa ya? Ka'ayati sifat, seperti ayat sifat, seperti ayat istiwa, hadis nuzul, kemudian tentang ar-rahmah, tentang iyad, tentang al-wajh, wa ghairiha dan sebagainya. Yajibul iman, wajib mengimaninya, wajib beriman dengannya. Wa tarku ta'arrudi lahu, maka dan wajib meninggalkan membahasnya dengan cara menolaknya, mentakwilnya, mentasbihnya, mentafsirnya, enggak boleh ditafsiri. Wa huwa minal mutasyabihil ladzi la ya'lamuhu illallah. Dan hal tersebut merupakan sebagian daripada hal-hal mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian di sini disebut yahrumu ta'wil, haram mentakwil ayat-ayat sifat dan akhbar-akhbar tersebut kecuali bisadirin, kecuali yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW dan atau sebagian sahabat. Nah di sini khilafnya sama Asy'ariyah. Ya, Madrasah Hambali di sini khilafnya. Ya, mereka membolehkan ta'wil tapi hanya dari Nabi dan sebagian sahabat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, adapun Asy'ariyah itu tetap membolehkan Tanggal berapa itu? ta'wil gitu.
Ini khilaf furu' ya. Matiin ya, sini main, matiin besok pagi pulang. Itu yang saya tahu Ustadz dari kitabnya Hambali ya. Nah, ada beberapa kitab Hambali saya seperti Qala'idul Aqyan, kemudian apa lagi tadi, Nihayatul Mubtadin, Al-Ainu wal Asar, kemudian Matan Lumatul I'tiqad, matannya doang gitu ya. Kemudian ada juga, sebenarnya itu sudah saya kirim semua ke antum di Telegram gitu Ustadz, tapi saya nggak tahu antum udah baca atau belum. Itu ada sekitar 7 kitab yang saya kirim, semua dari Hambali. Jadi yang saya tahu, kalau Hambali, yakni Al-Athari yang kami akui itu asli, mereka itu mufawwid. Mereka itu wajib diimani, nggak boleh ditolak, nggak boleh ditakwil, nggak boleh ditasbih, nggak boleh ditamsil, dan tidak boleh ditafsir, ya. Tidak boleh ditafsir. Termasuk tafsir itu memberi makna. Gitu, asalnya begitu. Tapi ini baru kitab matan ya. Nanti ada kitab yang lebih tinggi seperti Nihayatul Mubtadiin. Oh, jadi Asariyah itu berarti kulluhu mufawwidul makna ya nih Ustazana. Betul ya. Ya mengatakan semuanya, dalam semua ini beda. Karena nanti Dasyairah sendiri juga bukan begitu ya. Tetap akan ada nanti penerimaan seperti al-istiwa diartikan ulu, itu tetap ada. Karena kalau untuk pelajar awal itu ya begitu dijelasin. Itu saya dapat kitab itu dari Ustadz Hanabilah, yakni Ustadz Faris. Ustadz Hanabilah, kemudian Ustadz Ikrimah dari Pondok Pesantren Persis. Entah Jawa Timur, entah Jawa mana. Ada teman saya itu namanya Ustadz Haidar Basalamah. Beliau itu keponakannya Ustadz Syafiq. Ya, saya dapat itu dari beliau. Gitu. Tuh, bahkan ada YouTube-nya, teman-teman bisa buka di YouTube-nya Persis itu ya. Tapi saya lupa Pondok Persis yang mana. Entah Jawa mana, Jawa Timur atau Jawa mana. Tapi ada Ustadz Ikrimah. Nah, itu. Kalau bisa dicek YouTube ada kok kayaknya. Di TikTok. Oh, itu Asariyah hakikiyah yang memang Asari yang memang murni sandarannya ke Hanabilah itu ya ya. Yang saya tangkap begitu. Oh ya, berarti mereka tidak mengatakan Allah turun begitu, tetap nuzul. Ini kan Hanya bahasa Arab ya. Iya, maksudnya tidak dipadankan dalam bahasa lain untuk kalau dipadankan itu saya kurang tahu. Oh, gini. Karena kalau bahas padanan ini, ini orangnya. Nah ini, saya belajar. Oh, mana orangnya? Kok keluar ini? Ini Ustadz Ikrimah. Ustadz Ikrimah Arfan LC ya. Nah, ini kembali orang ini. Begitulah. Itu ada di Persis. Saya biasanya nyimak gitu. Gimana sih Asariyah itu, saya lihat. Emang beda. Mungkin antum kalau mau cari tahu silakan. Hanya kalau anak sendiri ya, kalau bagi anak sendiri, anak kalau masalah padanan bahasa seperti itu, anak tidak masalah sih. Karena kalau misalnya contohnya tadi kayak misalnya ada contoh kata yad, terus padanan dalam bahasa Indonesianya adalah tangan. Kalau kita katakan yad juga memiliki banyak makna dalam bahasa Arab, tangan juga itu memiliki banyak makna dalam bahasa Indonesia. Masuk semua kata jarihah juga ada dalam bahasa Indonesia, juga ada anggota tubuh padanannya. Terus kalau kuwah ada juga kekuatan dalam bahasa Indonesia, dan lain-lain. Sehingga kalau anak sendiri pribadi ya anak tidak nila arafihi ba's,
dalam apa namanya menetapkan padanan kata itu dalam bahasa yang lain. Itu oke, saya terima sebagai keputusan atau sikap antum pribadi. Cuman kalau mau dibandingin Ustadz, apakah hal tersebut itu tidak menyelisihi dengan sebagian asar? Maksudnya itu ada perkataan ulama yang melarang mentafsirkan atau menterjemahkan. Terjemah itu termasuk tafsir nggak menurut antum? Diterjemahkan dan yang tidak bisa diterjemahkan itu seperti apa? Apakah ada batasan-batasannya atau memang kullu sifat, yakni sifat lillah itu memang tidak bisa diterjemahkan sama sekali atau ada hududnya? Itu juga yang masih ana dalami kalau memang penerjemahan itu dilarang. Oke. Yang itu yang ana riset lebih lanjut. Ya, khair. Kalau sejauh pahaman saya sampai ini, ya oke, antum mengambil sikap bahwa tafsir dan terjemah itu beda. Menarik ya. Saya juga ingin mencari datanya di mana. Kalau boleh ada tafsir dan terjemah itu. Maksudnya terjemah itu bukan cakupan dari tafsir, tapi memang beda gitu. Qaudiyahnya beda. Ini satu Ustaz, kalau boleh saya minta. Kemudian kedua, kalau pandangan kami sendiri bahwa pemberian terjemahan itu pada ayat-ayat mutasyabihat. Ya, anjuran untuk tidak memberikan terjemahan itu pada ayat-ayat mutasyabihat. Kan alasannya itu karena urgensi manusia, orang-orang awam yang tidak paham gitu. Kadang-kadang ketika kita nyebut tangan pasti bentuk gitu, dan saya yakin sekali Ustadz Wahabi saja itu meyakini berbentuk, sifat fisik lah. Kemudian Yahudi saja tahu Allah punya tangan, kenapa kita tidak? Kemudian tangan saja anak kecil tahu. Jadi kecuali Anda Ustadz Darul berani mengatakan, oke, ayat itu antum ambil padanannya tangan. Saya tanya, tangan itu yang antum yakini dia itu sifat atau bentuk? Coba kalau gini gimana Ustadz? Sifat iyat adalah Yat itu sifat atau zat? Oh, tangan itu sifat atau zat? Sifat. Berarti dzatiyah, ya. Bukan bentuk ya? Bukan. Sifat dzatiyah lillah. Sifat. Oh, ini oke. Oke, saya terima. Tapi masih ada muskil di sini. Apakah definisi sifat dzatiyah yang saya pahami sama seperti yang Ustaz pahami? Karena dari teman-teman seperti Bang Mandar, ini ada Bang Mandar di bawah, itu saya melihat Bang Mandar dalam memahami sifat dzatiyah itu beda dengan yang saya dapati gitu. Meskipun kami belum sempat membincangkan hal ini ya, meskipun ada sambil dicelah-celah gitu. Kalau antum Ustaz Darul, sifat dzatiyah itu gimana? Ya antum pahami. Nah, anak belum izin ya, anak masih di mandi rumah sakit. Oh siap. Oh sorry Ustaz, saya minta maaf. Ibu, mohon doanya ya. Saya mohon amin. Jadi Darul, Semoga orang-orang yang siapa tadi, ibu antum ya? Iya. Semoga beliau lekas sembuh dan kembali seperti biasa. Teman-teman mohon diamin. Amin. Oh siap. Berarti saya nggak bertanya lebih lanjut lagi. Tapi terima kasih ya, saya sudah tahu posisi antum. Tapi itu pribadi atau bisa saya sebutkan mewakili? Anak yang anak pelajari dan sampai saat ini anak yakini seperti itu sikap pribadi anak, bahwa itu adalah sifat zat. Kalau sudah berbicara apa dia berbentuk atau tidak, selama tidak ada nas di situ yang berbicara tentang itu, anak tidak berbicara lebih.
Nah, soalnya kami Ustadz, kami Asy'ariyah juga meyakini hal yang sama. Istawa itu sifat zat, yad itu sifat zat, al-wajhu itu sifat zat, itu yang kami yakini juga. Atau dengan nama lain sifat ma'ani. Gitu. Oh iya. Kalau dalam Asy'ariyah ana belum mendalami ya, ana belum Oh, siap. masih nyari-nyari sampai. Itu memang ada dalam kitab kami bahwa yad itu memang sifat zat, bukan ma'ani. Atau bahasa lainnya sifat khobariyah. Makanya maksudnya gini, ketika ada orang mengatakan ini sifat zat, ya jelas sifat zat. Oh berarti kalian menetapkan Allah punya tangan. Kok begitu? Saya lihat ternyata setelah saya simak-simak, sifat zati yang kami maksud dengan yang teman-teman maksud itu beda. Tapi Ustadz, dari penjelasan dari awal yang saya tanyakan, jawaban antum itu hasil pembelajaran antum yang memang ada datanya kan? Iya, iya. Oke, mungkin di lain waktu Ustaz, boleh saya minta? Ya, Di lain waktu saja. Tapi ada loh yang mengatakan bahwa Allah mempunyai sifat fisik. Itu kalimat-kalimat bid'ah itu. Iya, bisa disimak mungkin ini ya suaranya. Dan Maha Mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Nah seperti itu. Malah ini juga yang typing tadi di bawah, namanya Ajis Husain Mustam, bahwa Allah berbentuk katanya. Itu apa? Ya keyakinan bentuk itu kalau kita mau cek atau fisik itu ya. Fisik itu kan bahasa Arabnya hissi ya. Betul nggak Ustaz Darul atau saya salah? Fisik. Fisik itu ana tidak tahu apa dia masuk fisika atau fisik yang dimaksud adalah zat atau bagaimana, ana belum tabayun lebih. Jasadi, jasmani. Ya kalau misalnya diterjemahkan itu jasad, jisim dan yang lain-lain fisik itu. Oh bukan, berarti hissi ini bukan fisik ya. Tapi di sini dalam kamus jasmani fisik ini kalau bahasa Arabnya badani. Kalau hissi itu kalau tidak salah terindrawi mungkin ya ininya. Betul. Indra. Itu gini. Jadi saya nemu ya. Ini bincang-bincang hangat Ustadz santai ya. Menurut antum Allah itu punya kaifiyah tidak? Ustadz Darul. Kalau ana kaifiyahnya ada tapi tidak diketahui. Tidak diketahui kaif. Iya. Nah ini yang kami tangkap ya. Bahwa ulama-ulama terdahulu itu menolak kaifiyah. Seperti ini. Alasannya sangat masuk akal ya bagi saya ya. Dalam kitab Syarah Aqidah Al-Imam Malik Shaghir atau yang disebut dengan Ibnu Abi Zaid Karwani kalau nggak salah. Nama ini murid beliau ya, yakni Syekh Imam Ibnu Nasir Al-Baghdadi Al-Makki, ulama yang wafat pada tahun 422 Hijriah. Jadi